sayang. Jadi kita kenalan dulu ya biar makin sayang. Kenalin ya, kita bertiga itu Nanas. Ada Najla, Nadia, Sarah. Di segmen ngopi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Soleh. Ustadz terkeren se-Altas. Bisa lah, ya nggak? Ya. Assalamualaikum Ustadz Soleh, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat semua. Makin keren guys ya awet muda. Iya, Sehat Pak. makin ganteng ya. Masya Allah. Makasih. Ustadz, di perbincangan kita kali ini kita akan ngobrol yang ringan-ringan aja ya. Ya tentang akhlak. Kalau menurut Ustadz, akhlak itu apa sih? Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa tentang akhlak. Pengertiannya, kalau kita lihat dari pengertiannya, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqan, yang artinya bisa tingkah laku atau perangai atau juga tabiat. Jadi akhlak itu bisa diartikan sebagai sifat yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya itu tercermin dari perilakunya sehari-hari. Jadi bagaimana perilaku kita sehari-hari itulah akhlak. Contohnya bagaimana kita dari bangun tidur menuju kamar mandi itu akhlak. Masuk kamar mandi pakai kaki kita dahului kaki kanan atau kaki kiri, itu akhlak. Bangun tidur baca doa atau enggak, itu akhlak, kelihatan. Bagaimana makan kita baca doa atau enggak, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, itu akhlak. Kita berangkat kerja untuk sekolah, baca doa atau enggak, itu akhlak. Bertutur kata dengan teman dan orang tua, itu akhlak. Jadi kelihatan dari tercermin kita dari kehidupan kita sehari-hari. Itu secara ringkas seperti itu. Makanya akhlak itu ada dua, ada akhlak yang mahmudah, ada akhlak yang tercela. Sampai Nabi itu mengatakan bahwa pondasi orang yang beragama itu dilihat dari akhlaknya. Jadi begitu pentingnya orang yang punya akhlak. Sampai Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah bukan sholatnya. Walaupun sholat Nabi beda dengan kita. Kalau kita sholatnya singkat kan, cepat kilat gitu ya. Iya, tapi kalau Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak, saking lamanya sujud gitu. Tapi yang dipuji oleh Allah bukan sholatnya. Yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sungguh engkau Muhammad punya budi pekerti yang sangat luar biasa. Sehingga dengan akhlak yang dimiliki oleh Nabi, itu banyak orang yang tertarik dengan Islam. Itu karena akhlaknya Nabi. Seperti itu kurang lebih. Allah a'lam. Luar biasa sekali ya Nabi Muhammad ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi kan tadi Bapak bilang itu perilaku sehari-hari gitu ya Pak ya. Nah kita tuh dapat akhlak itu emang dari diri kita sendiri atau kita emang harus belajar dulu sih Pak? Ya, akhlak itu dimulai dari janin sebetulnya. Jadi ketika ada seorang ibu dikatakan positif hamil oleh dokter kandungannya, nah disitulah pembentukan karakter akhlak di situ. Jadi kalau kita ingin anak kita nanti ahli ibadah dari ibunya, sejak mengandung anak itu kita rajin ibadah gitu. Kalau pengen anaknya pinter baca Quran atau hafal baca Quran, nah pembentukan akhlak dari situ, dari ibunya dulu gitu loh. Ibunya harus rajin baca Quran gitu. Kalau pengen anaknya nanti jadi orang yang sukses dan dermawan, nah ibunya harus mulai dari sejak dia mengandung sering-seringlah bersedekah gitu. Jadi pembentukan akhlak itu dari janin dulu. Nanti ketika anaknya lahir, maka pembentukan yang paling dominan adalah di keluarga. Di keluarga, lalu sekolah serta masyarakat. Nah, bagaimana pembentukan akhlak itu memang sekali lagi dimulai dari didikan orang tuanya, dari ayah ibunya gitu. Apalagi ketika itu bayi baru lahir, itu proses akhlak itu dilihat dari oleh anak itu dari penglihatan, dari pendengaran, dari asuhan kasih sayang orang tua ke anak, di situ mulainya gitu. Karena anak itu tergantung orang tuanya mau dijadikan apa ini anak. Jadi seperti ibarat kertas mau ditulis pakai apa, pulpen hitam, pulpen merah atau dan sebagainya.
Jadi pembentukan akhlak itu dimulai dari janin. Saat seorang ibu dikatakan positif hamil oleh dokter kandungan. Nah, pembentukannya nanti selanjutnya seperti itu. Allah. Begitu ya Ustadz, berarti cerminan akhlak kita tuh paling dekat dengan orang tua ya. Iya, betul. Jadi diri kita ini sebenarnya cerminan keluarga kita juga ya. Jadi Betul, kita bawa betul. nama keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk lingkungan juga kita harus jago-jago memilih mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Setuju. Oke, lanjut Naj. Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Iya. Jadi kemarin itu aku baru baca hadis tentang utusnya Nabi Muhammad SAW. Nah Ustadz, di Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Iya, hadisnya hafal nggak? Najla, Lupa Ustadz. Sarah, Enggak, Pak. enggak, Nadia, Lupa juga. lupa juga, iya nanti. Butuh pencerahan dari Pak. Oke, hadisnya gini nak. Kata Nabi, innama buistu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Pemirsa TV Alcas 19 yang berbahagia. Jadi menurut ulama itu maksudnya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya diutus untuk membawa Al-Quran. Karena memang akhlaknya Nabi ketika ditanya Siti Aisyah oleh sahabatnya, istrinya Nabi ya, itu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, khuluqul Quran gitu. Yang kedua, Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama ad-din, agama Islam. Karena agama tauhid yang dibawa oleh para nabi-nabi dahulu diajarkan oleh umat manusia lalu disempurnakan oleh ajaran Rasulullah SAW yang disebut agama Islam itu. Dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu surat Al-Maidah yang ayat terakhir ketika Nabi dapat wahyu oleh Allah SWT melalui malaikat Jibrilnya. Artinya Islam itu memang tidak sekedar mengajarkan akhlak gitu kepada manusia. Lebih daripada itu, ketentuan ataupun hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis itu memang harus dijalankan gitu kalau kita hidupnya ingin selamat dunia dan akhirat. Sementara itu. Nah selanjutnya nih Ustadz, kenapa sih Iya. banyak orang yang masih melakukan akhlak tercela? Padahal kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Kalau kalian di sini senangnya yang baik sama ya atau perbuatan yang buruk? Buat Yang baik. Yang baik. Kenapa? Ya karena Kan selain dapat pahala juga mengejar surga. Iya benar. Iya. Pengennya gitu nah. Yang diajarkan oleh Al-Quran maupun dari Rasulullah, kita pengennya selalu melakukan perbuatan yang baik. Tapi kadang-kadang suka terjerumus juga pada perbuatan yang tidak baik. Ya memang iman ini kadang bertambah, kata Nabi, kadang berkurang. Gitu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bertambah dalam ketaatan, berkurang dalam kemaksiatan. Nah kalau ada orang condongnya atau pernah dia pernah kadang-kadang melakukan suatu perbuatan yang buruk atau yang tidak baik, itu banyak faktornya. Faktornya itu kalau mau dibahas nggak cukup waktunya, sementara waktu kita terbatas ya. Ya di TV Aktif 19 ini mohon maaf pemirsa, waktu kita terbatas, jadi kita bahas hanya beberapa faktor saja gitu ya. Dari faktor pertama, dari tabiat manusia. Ada tabiat manusia itu yang condongnya selalu berbuat yang jahat. Ada tabiat manusia yang selalu berbuat kebaikan. Makanya kita dianjurkan dalam Al-Quran oleh Nabi dan Allah SWT, kita itu disuruh makan binatang-binatang yang jinak. Contohnya apa binatang jinak? Sapi, ayam, kambing. Banyak ya, itu binatang jinak. Kalau kita makan makanan yang kita makan, kalau tadi hewan yang kita makan tadi, itu mempengaruhi watak kita, tabiat kita. Kambing jinak kan? Iya. Sapi jinak kan? Ayam jinak kan? Iya, nurut gitu. Nah, pengennya gitu. Setelah kita makan, imbasnya kita jadi manusia yang jinak, yang nurut sama aturan Allah, nurut sama aturan Rasulullah, turut sama orang tua, nurut juga sama bapak ibu guru yang ada di sekolah gitu loh. Tapi kalau kita makan binatang yang
yang wataknya agak sangar gitu ya. Apa contohnya? Ular. Keras gitu ya. Harimau. Yang buas apa tuh? Ular, Pak. Ular, terus anjing, babi. Makanya itu diharamkan Nak, dalam agama. Karena wataknya itu kalau kita makan itu terpengaruh gitu. Jadi keras kitanya gitu. Watak kita jadi keras. Ngomongnya pengennya kencang terus. Karena makannya aja anjing. Kan anjing nggak pernah ngomongnya pelan kan. Bahasanya nggak bisa pelan gitu. Ular, buas seperti itu. Pengennya ngeliat orang mulu gitu. Tapi kalau kita makan tadi hewan-hewan yang jinak, kita jadinya gitu. Tabiat manusia seperti itu. Yang kedua, faktor pendidikan mempengaruhi. Faktor pendidikan dari sekolah, dari keluarga, dari masyarakat. Ada lagi faktor memilih teman. Ini juga mempengaruhi. Jadi kalau kita salah memilih teman, kadang-kadang kita bisa terjerumus. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah jadi baik. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, penjahat, walaupun kita baik, misalnya nih kita kumpul sama orang yang suka ngerampok gitu. Kita kumpul sama orang yang suka ngerampok, ketika dia ditangkap, kita pasti kena, dirazia. Kenapa? Karena kita ngumpulnya sama dia, walaupun kita tidak berbuat jahat. Gitu. Bukannya ada orang yang mengatakan kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, tangan kita jadi wangi. Iya nggak? Iya. Kalau kita berteman dengan tukang jual minyak tanah atau bensin, kita jadi bawa bensin tangan kita, gitu. Iya. Akan jadi tergantung bagaimana kita memilih teman. Makanya hati-hati kita dalam memilih teman. Kalau mau selamat, carilah teman yang baik, gitu. Yang berikutnya lagi hawa nafsu. Bisa nggak kita mengendalikan hawa nafsu? Jangan dibunuh hawa nafsu itu. Kalau dibunuh bahaya. Kita nggak punya nafsu untuk belajar, ibadah, makan, tidur, nggak ada. Kalau itu dibunuh. Tapi bisa nggak dikendalikan nafsu itu? Karena perjuangan yang paling besar itu kata Nabi setelah perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu, jihadun nafsi, hawa nafsu kita. Nah, antara akal dan nafsu ini kadang-kadang bisa berperang. Iman dan nafsu itu kadang-kadang bisa berperang. Kita mau mendahulukan akal, iman kita atau nafsu kita. Kalau nafsu yang kita dahulukan, ya yang akan terjadi ya perbuatan-perbuatan jahat tadi. Tapi kalau iman yang kita pakai, insya Allah kita akan selamat. Misalnya kalian ingin berzina misalnya, tanya iman kalian, man, saya mau berzina, saya orang beriman, kira-kira pantas nggak gitu? Saya mau korupsi nih ya, kerja di kantor dan sebagainya. Tanya iman kita, man, saya mau korupsi nih gitu. Uang negara, uang rakyat, kira-kira pantas nggak orang beriman? Pasti imannya jujur jawabnya, jangan, nggak pantas, itu dosa gitu. Tapi ketika imannya dibelakangkan, hawa nafsu didahulukan, udah maksiat akan terjadi. Yang berikutnya lagi nggak punya sifat malu. Nah, sifat malu itu kalau nggak ada pada diri manusia, maka hancurlah manusianya, diri kita, dan negara juga akan hancur. Kalau orang nggak punya sifat malu, apapun akan dia lakukan. Iya nggak? Iya. Karena nggak punya sifat malu. Binatang ada sifat malunya nggak? Nggak ada. Makanya binatang itu kawin di hari Jumat, misalnya mama apa? Kucing kawin di hari Jumat, orang sholat Jumat dia kawin pas azan. Punya rasa malu nggak? Nggak ada, karena dia memang nggak punya rasa malu dan nggak punya iman gitu. Dia hanya punya nafsu doang, nggak punya akal. Tapi kalau ada manusia berubah seperti itu, berarti nggak jauh bedanya dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Maksudnya lebih daripada binatang, rendahnya. Coba lihat, ayam mabok di kali misalnya, sama orang mabok, kan sama-sama mabok, lebih berharga mana? Lebih berharga Ikan dong. Ikan mabok di kali. ya, tahu deh. Ustadz Soleh juga sebutin faktornya adalah lingkungan atau teman. Iya, betul. Nah, jadi gimana nih biar semua semua lingkungan itu baik gitu untuk Ustadz, untuk kita. Jadi kan berarti lingkungan Kita itu ikutan baik iya, ya. dimulai dari orang-orangnya. Nah, gimana biar membentuk seorang pribadi yang bersih, berakhlak baik. Baik gitu. Jadi yang paling pas menurut Ustadz itu bagaimana cara mendidik
generasi milenial kayak kita gini gitu. Iya. Tahu kalian nggak generasi milenial itu apa? Ya Kita. kayak kita Iya. Hah? Ya, kayak kita tuh gimana kita? Hah? Tengah nanggung Pak. Yang hidupnya gimana Ya, sih kayak hidupnya pengennya biasanya Serba kalau cepat. generasi milenial itu dia pengen suka dengan kebebasan ya. iya Iya, nggak mau dikekang gitu ya begini gitu kan. Terus ada juga yang generasi milenial yang rajin belajar juga ada. Yang hampir rata itu generasi milenial nggak jauh dari gadget ya. Iya. Iya, nggak lepas apalagi saat sekarang ini kegiatan belajar, kerja semuanya virtual ya. Kebanyakan kita megang HP sehingga banyak kadang-kadang generasi rusak gara-gara itu gitu loh. Nah, untuk mencegah biar tidak terjadi dekadensi moral yang lebih parah lagi generasi milenial kita ini, maka salah satu faktornya itu pembentukannya dilihat dari karakteristik pendidikan agama itu sendiri, nah. Pendidikan Islam. Makanya sangat bersyukur sekali kalian yang sekolahnya di Al Azhar 19. Oh tentu. Ciracas ini, iya. Tidak. Bener nak? Kenapa? Karena konsep pendidikan kita luar biasa gitu, motonya gitu. Untuk membentuk generasi milenial yang berakhlak karimah, moto sekolah kita apa? Kalian tahu? Aduh, apa ya? Kita mungkin harus Pak Soleh menjelaskan. Iya, aku mantap. oh iya Iya, aku mantap Aku mantap. Aku mantap. A-nya apa? Akhlak. Al-Quran. Oh, Quran. Lupa. Ya, aduh, nih. gimana dosen lagi bahas akhlak soalnya. Al-Quran. Jadi aku mantap Pak-nya. Al-Quran. Al-Quran. Kunya Keluarga. keluarga. Aku mannya Masjid. masjid. Iya. Itu semuanya ada nak di SMA Islam Al Azhar 19. Oh, Al-Quran Mantap. oke. Banyak yang hafal Quran. Keluarga juga oke. Ketika ada sesuatu hal di sekolah kita, misalnya ada anak yang memang belajarnya kurang, kita selalu konsolidasi kerjasama dengan orang tua gitu ya. iya. Bimbing anaknya biar menjadi anak yang memang belajarnya luar biasa, bisa ditingkatkan gitu. Kita nggak lepas dari orang tua, selalu berkomunikasi untuk masalah berpendidikan gitu. Masjid juga sama. Kadang ada murid kita pernah mengadakan acara camp di masjid untuk pembinaan akhlak. Kita panggil guru-guru dari luar. Itu kerjasama juga dengan orang tua murid gitu. Alhamdulillah banyak yang setuju. Gitu. Terus nggak lupa juga kita nih, kita tingkatkan apa tadi? Aku mantap, tapnya apa? Teknologi. Teknologi. Dan pengetahuan. Teknologi dan pengetahuan. Alhamdulillah kan sekolah kita sekarang belajarnya juga nggak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain ya. Kita pakai menggunakan IT dan lain sebagainya untuk dalam masalah KBM, apalagi zaman sekarang virtual, kita selalu menggunakan seperti itu gitu. Dan pengetahuan juga kita nggak kalah pentingnya gitu, nggak kalah juga dengan sekolah-sekolah lain. Bahkan kalian yang punya bakat pun kita salurkan dengan banyak kegiatan ekskul yang ada di sekolah kita. Makanya jangan salah pilih. Kalau mau pilih sekolah ya ini di sekolah SMA 19 Ciracas. Oke, terima kasih. Ya makanya kita harus bangga menjadi seorang Al-Azharian, ya nggak? Ustadz, di pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup, aku mau nanya nih, kenapa pendidikan itu sangat penting bagi kita semua? Iya. Kalau akhlak itu memang yang sudah kita bicarakan dari awal sangat penting lah. Karena itu tadi saya bilang pondasi agama kita. Sepintar apapun kalian tapi nggak berakhlak, kira-kira akan dihargai orang nggak? Nggak akan dihargai orang. Kita ahli ibadah, tapi akhlak kita kayak setan. Kira-kira dihargai orang nggak? Dihormatin orang nggak? Enggak nak. Ya, makanya akhlak itu pondasi agama kita. Makanya pembentukan akhlak itu sangat penting gitu dari sejak janin tadi. Ya, apalagi ini mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal gitu. Banyak kasus-kasus yang terjadi saat-saat ini, baik remaja maupun orang dewasa. Contohnya deh, ada anak tega membunuh orang tuanya. Itu karena apa? Karena nggak ada Nggak ada akhlaknya.
Ada anak menuntut orang tuanya di pengadilan karena masalah warisan. Itu karena nggak punya akhlak. Bahkan orang tuanya sendiri mengatakan anak durhaka gitu. Makanya kalau ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha, itu dari sejak dini nah. Dari sejak kecil gitu loh. Ibarat batang pohon itu, misalnya kita nanam pohon ini, nah, terus batangnya miring gitu loh. Kita pengen nanti pohon ini akan lurus gitu, biar tidak menyusahkan orang, mengganggu orang ataupun merusak rumah kita. Maka batang itu harus kita tunjang kan, kita ikat dengan apapun, nanti ketika dia akan besar batangnya, kuat, dia akan lurus. Tapi kalau pembinaan akhlaknya itu nanti aja kalau udah balik gitu loh, ya kalau udah SMA atau SMP, apalagi udah mahasiswa, itu susah. Ibarat batang pohon yang udah tua, dia bengkok, kita ingin luruskan, nggak bisa kan? Paling bisanya diapakan batang itu? Ditebang, dipotong gitu kan? Biar tidak mengganggu orang. Makanya penting banget pembinaan akhlak, pendidikan akhlak sejak dini gitu. Sehingga yang kita harapkan nanti ke depannya kita menjadi manusia yang berguna, baik agama, nusa bangsa. Terus orang tua juga bangga punya anak seperti kita gitu loh. Udah pinter tapi berakhlakul karimah gitu. Matinya masuk surga. Bawa juga orang tua masuk surga kan? Iya. Terima kasih. Itu yang dapat Pak Soleh sampaikan. Ada lagi? Cukup ya? Iya. Kita langsung jump itu conclusion aja. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kita nih emang harus selalu mengutamakan akhlak ya. Karena akhlak itu dari diri sendiri. Kita yang penting kita harus selalu stay on track. Kita harus selalu beriman kepada Allah, harus selalu ingat sama Allah supaya selalu di jalur yang benar. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Oke, jadi segitu aja nih ya. Seru banget gak sih kita ngobrolnya banyak banget. Dari kita juga Nanas. Kita seru banget nih ngobrol kali ini. Tapi santai aja guys. Kita pasti bakal balik lagi untuk mengobati kangen kalian. Iya, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Kalian bisa request kan mau siapa aja kan, request aja di bawah. Mau siapa? Pak Dedi. Oke, kita datangin bisa Pak Dedi. besok ya. Pak Agus kita datengin Pak Agus. Oke, komen aja. Ini akan ditayangkan di YouTube Alcas TV. Oke. Alcas 19 ya. Iya, 19. TV Alcas 19 ya. Kalian juga jangan lupa untuk subscribe ya dan nyalain notification ya, biar kalian tuh pada biar tahu tahu kalau kita juga. upload. Sama informasi pengetahuan lainnya gitu. Jadi ya udah sekian aja dari kita bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.